Kita sedang dalam proses mempelajari sangkakala keempat, kita sedang dalam perjalanan, bukan? Ini baru hari kedua dan kita sudah menyelesaikan sangkakala keempat. Tapi jangan terlalu percaya diri, karena nomor 5 dan 6 akan memakan waktu yang lama. Dan kemudian kita memiliki beberapa hal lain yang akan kita bahas juga. Jadi kita berada di halaman 107, kita membaca kutipan-kutipan di halaman 107. Dan kita melihat bahwa selama periode supremasi kepausan terjadi kegelapan, yang disebut sebagai zaman kegelapan. Mengapa? Karena matahari mengalami gerhana. Bulan mengalami gerhana. Dan bintang-bintang juga mengalami gerhana. Dan tentu saja matahari mewakili siapa? Kristus. Bulan melambangkan kitab suci. Dan bintang-bintang melambangkan umat Allah. Kita sedang membaca pertanyaan-pertanyaan dari bab dalam buku Great Kontroversi, Era Kegelapan Rohani. Judul bab itu sendiri tentang supremasi kepausan mengatakan banyak hal. Sekarang saya tidak akan membacakan semua pernyataan di bawah bagian ini karena ada banyak materi yang harus kita bahas. Tetapi saya ingin menyoroti kata-kata tertentu yang dimulai dari halaman 107. Kata-kata yang saya garis bawahi dan cetak tebal. Apakah Anda memperhatikan berapa kali Anda menemukan kegelapan, zaman kegelapan, kegelapan yang semakin dalam? Kemudian sedikit lebih jauh lagi pangeran kegelapan, dan kemudian penindasan terhadap kitab suci. Jadi kegelapan datang karena kitab suci dihapuskan atau ditindas. Lalu di bagian bawah halaman seiring berjalannya waktu kegelapan itu seperti apa? Untuk tumbuh lebih padat. Pada halaman berikutnya, abad-abad berikutnya menyaksikan peningkatan yang konstan dari apa? Kesalahan. Pada pernyataan berikutnya yang menggambarkan abad ke-13. Ia menggunakan ungkapan pangeran kegelapan, dan mari kita baca pernyataan dari Great Kontroversi halaman 60. Akan tetapi, tengah hari bagi kepausan adalah, apa? Tengah malam bagi dunia ini. Ini adalah gambaran dari periode supremasi kepausan. Mengapa pada tengah malam dunia? Ellen White menyatakan, Alkitab yang suci hampir tidak dikenal lagi, bukan saja oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh imam-imam. Seperti orang-orang Farisi zaman dahulu kala, para pemimpin kepausan membenci terang itu yang akan menyatakan dosa-dosa mereka. Dan kemudian pernyataan berikutnya di bagian paling bawah dari pernyataan ini adalah penyingkiran firman Allah. Great Kontroversi, halaman 586. Kejahatan dan kegelapan rohani yang merajalela di bawah kebesaran Roma. Adalah akibat yang tidak dapat dihindarkan dari penindasannya atas, apa? Alkitab. Dan Anda dapat melihat di bagian atas halaman berikutnya ada penyebutan tentang kitab suci, ketidaktahuan akan kitab suci. Alkitab akan meninggikan Allah, dan menempatkan manusia fana pada posisinya yang sebenarnya. Alkitab disembunyikan dan ditindas, peredaran Alkitab dilarang. Jadi dengan kata lain, selama periode ini orang tidak melihat sekilas tentang Yesus. Karena terang yang lebih rendah disembunyikan dan ditindas. Pernyataan berikutnya berbicara tentang William Miller yang mempelajari kitab suci. Dikatakan bahwa kitab suci itu diteliti dengan cermat dan apa yang terjadi sebagai hasilnya? Terang masuk ke dalam kegelapan. Dan kemudian pernyataan terakhir yang ada di halaman ini, berkaitan dengan akhir zaman. Mari kita baca, saudara-saudari yang kekasih, karena kesesatan berkembang dengan cepat. Kita harus berjaga-jaga supaya kita selalu siuman dalam pekerjaan Tuhan. Dan menyadari akan waktu di mana kita hidup sekarang. Kegelapan akan menudungi dunia, dan gelap gulita menudungi bangsa-bangsa. Maka sebab hampir semua keliling kita sedang terbungkus dalam gelap gulita. Apakah kegelapan yang pekat itu? Kesalahan, dan apa? Tipu. Apakah itu yang terjadi selama periode supremasi kepausan? Ya. Adalah baik bagi kita untuk menyingkirkan kebodohan dan hidup dekat dengan Allah. Di mana kita boleh mendapat sinar terang ilahi dan kemuliaan dari wajah Yesus. Sedang gelap itu makin pekat dan kesalahan pun bertambah-tambah. Jadi, perhatikan kegelapan berhubungan dengan kesalahan. Kita wajib mendapat pengetahuan yang lebih dalam tentang kebenaran itu. Dan sedia mempertahankan pendirian kita dengan, apa, bunyi Alkitab. Kemudian di bagian atas halaman 110, Ellen White mengutip Yesaya 8 ayat 20. Hukum Taurat dan kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Dengan kata lain, mereka ada di dalam apa?
Mereka berada dalam kegelapan. Umat Allah diarahkan kepada apa? Kitab suci. Sebagai pelindung mereka dari pengaruh guru-guru palsu dan kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Jadi, bagaimana kegelapan itu dihalau? Kegelapan dihalau oleh kitab suci. Oleh terang yang lebih kecil yang menuntun kepada siapa? Yang menuntun kepada Yesus, terang yang lebih besar. Sekarang mari kita bahas bagaimana kepausan menggelapkan matahari dan bulan. Kita tahu bahwa hal itu dilakukan dengan penindasan terhadap kitab suci. Tetapi mari kita sedikit lebih spesifik. Untuk memahami penggelapan matahari dan bulan selama sangkakala keempat, kita perlu mempelajari upacara harian yang diambil oleh tanduk kecil dari pangeran penghulu malaikat. Dan hal ini seharusnya masih segar dalam pikiran Anda, karena 2 sabat yang lalu kita telah mempelajari Daniel 8 dalam pelajaran sekolah sabat. Ingatlah bahwa tanduk kecil itu menyerang pangeran penghulu segala bangsa. Dan ia menyerang penghulu segala bangsa, dan ia merampas korban persembahan sehari-hari. Sekarang mari kita bahas ini. Sulit untuk menafsirkan kata harian. Kecuali kita pergi ke ayat lain dalam Alkitab untuk menjelaskan arti kata ini. Kata ini adalah kata sifat. Dan dalam Daniel 8, kata ini tidak memiliki kata benda yang sesuai. Jadi pertanyaannya adalah tanduk kecil itu mengambil apa yang terjadi setiap hari? Anda tahu bahwa kata pengorbanan tidak ada di sana. Arti kata tamid dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus tanpa henti. Itulah arti kata tamid. Namun, apakah yang dimaksud dalam Daniel 8 yang berlangsung terus-menerus tanpa henti? Sekarang Anda ingat bahwa tanduk kecil dalam Daniel 8 melambangkan kuasa apa? Kepausan, kuasa yang sama yang digambarkan dalam sangkakala keempat, bukan? Sekarang penting untuk diingat bahwa kata tamid harian memiliki kata sandang yang pasti. Bukan hanya setiap hari, ini adalah harian yang spesifik yang diambil oleh tanduk kecil. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, para penterjemah King James Version menambahkan kata pengorbanan. Tetapi Ellen White memiliki pernyataan ini dalam Early Writings halaman 74 dan 75, di mana ia menulis. Kemudian saya melihat dalam kaitannya dengan harian Daniel 8 ayat 12 bahwa kata pengorbanan ditambahkan oleh hikmat manusia, dan tidak termasuk dalam teks. Dan bahwa Tuhan memberikan pandangan yang benar tentang hal itu kepada mereka yang memberikan penghakiman atas seruan kita. Heidi Hicks yang telah saya sebutkan sebelumnya menulis sebuah buku yang lengkap tentang masalah harian ini. Ada 2 pandangan. Salah satunya adalah bahwa harian adalah paganisme yang telah disingkirkan. Pandangan lainnya adalah pandangan yang akan saya bagikan yang saya yakini lebih sesuai dengan konteks apa yang kita pelajari di sini. Jadi di bagian bawah halaman 110, apakah arti kata ini? Apa arti dari kata daily harian? Kita harus membiarkan ayat-ayat perjanjian lama yang lain untuk menjelaskan apa arti kata ini. Perjanjian lama ketika kita memeriksa ayat-ayat lain, dengan jelas menunjukkan bahwa kata ini merujuk kepada pelayanan harian imam. Di pelataran bait suci dan di tempat kudus di bait suci. Dan ngomong-ngomong, karena ini berurusan dengan tempat kudus, Anda harus menafsirkan kata harian dalam konteks tempat kudus, bukan? Jadi ini berarti tanduk kecil itu akan berusaha mengambil dari sang pangeran, yaitu dari Yesus, sang pangeran penghulu, pelayanannya di mana? Di pelataran dan di tempat kudus di bait suci. Sekarang, untuk memahami bagaimana tanduk kecil itu melakukan hal ini, kita perlu menjawab 2 pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah, di tempat kudus manakah sang pangeran melayani pada saat ini dalam penglihatan Daniel 8 dan juga selama periode sangkakala keempat? Di tempat kudus manakah sang pangeran yang adalah Yesus melayani? Suatu tempat kudus duniawi? Tidak, tidak ada tempat bait suci dunia. Pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah apa yang dilambangkan oleh setiap perabot di pelataran dan di tempat kudus? Apa yang dilambangkan oleh mezbah pengorbanan, 7 kaki dian, meja roti sajian, dan mezbah dupa? Dengan kata lain, apa yang dilambangkan oleh semua itu? Baiklah, mari kita cari jawaban untuk pertanyaan pertama. Siapakah sang panglima? Baiklah,
Mari kita buka Yosua pasal 5 dan ayat 13-15, Yosua 5 ayat 13-15. Di sini Israel akan menaklukkan Yerikho, mereka mengepungnya. Dan Yosua berada di pinggiran Yerikho dan panglima yang gagah perkasa ini muncul. Dan mari kita baca di ayat 13. Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Sekarang Anda tidak menangkap hubungannya dengan Daniel 8. Tetapi hanya ada 2 ayat di mana terdapat ungkapan panglima bala tentara yang diterjemahkan di sini sebagai panglima tentara Tuhan. Ini adalah ungkapan Ibrani yang sama. Jadi ini adalah panglima yang sama dalam Yosua dan Daniel 8. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, dan apa? Apakah ini adalah seorang tentara Allah? Jika dia bukan Allah, berarti Yosua mempraktikkan penyembahan berhala, bukan? Dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Di bagian mana lagi di dalam Alkitab kita menemukan perintah untuk menanggalkan kasut? Dalam pasal 3 Keluaran. Di mana Musa diperintahkan, karena ia berada di hadirat Allah. Jadi, siapakah panglima bala tentara itu? Panglima bala tentara itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah di manakah Yesus melayani sebagai panglima bala tentara? Selama periode tanduk kecil di Daniel 8 dan sangkakala keempat di kitab Wahyu? Baiklah, mari kita telusuri hal ini. Matius 21 ayat 12 dan 13. Menggambarkan masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang oleh orang Kristen disebut Minggu Palem. Kita diberitahu di sana bahwa ia masuk ke dalam bait Allah dan ia menyebut bait Allah sebagai apa? Rumah Bapakku. Jadi ketika ia masuk, itu disebut bait Allah, dan ia mengatakan bahwa itu adalah rumah Bapakku. Namun, beberapa saat kemudian di pasal 23, 2 ayat terakhir. Yesus sekarang meninggalkan bait Allah dan ketika ia meninggalkan bait Allah, ia berkata kepada para pemimpin Yahudi, "Rumahmu akan ditinggalkan dalam keadaan sunyi sepi." Dengan kata lain, Sekinah telah pergi. Dan bait Allah telah hancur. Karena bangsa Yahudi menolak Kristus. Pada tahun 70 Masehi, seperti yang telah kita pelajari, bangsa Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Dan bait Allah tidak pernah dibangun kembali. Dengan kata lain, selama periode sangkakala keempat tidak ada bait suci Yahudi, itu sangat jelas. Karena alasan ini, tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa tempat kudus yang diinjak-injak oleh tanduk kecil itu pada masa Kristen adalah bait suci Yerusalem, karena tidak ada bait suci Yerusalem untuk diinjak-injak. Selama masa dispensasi Kristen ketika tanduk kecil melakukan pekerjaannya, tidak ada bait suci Yerusalem di bumi. Namun, jika tanduk kecil itu tidak melakukan pekerjaannya di bait suci Yerusalem, lalu di manakah ia melakukan pekerjaannya? Jawabannya ada 2. Pertama, setelah kenaikannya, Yesus memulai pelayanannya sebagai imam besar, di mana? Di dalam bait suci surgawi secara harfiah. Secara pribadi dan apa? Secara fisik. Dia adalah imam besar sejati yang melayani di bait suci surgawi secara harfiah. Di Gunung Sion secara harfiah, di Yerusalem surgawi secara harfiah, bukan? Dia adalah pelayan dari perjanjian yang lebih baik. Karena dia mempersembahkan di hadapan Bapanya darahnya sendiri yang lebih baik yang mengalir di mana? Apakah dia secara harfiah mempersembahkan darahnya? Anda lebih baik mempercayainya, darah itu mengalir di pembuluh darahnya. Dia berkata, "Bapa darahku, darahku, darahku." Poin kedua, Yesus juga adalah pelayan di bait suci rohani di bumi. Bait suci rohani adalah cerminan dari bait suci surgawi. Dan bait suci di bumi adalah apa?
Gereja Kristen. Bait suci rohani ini memiliki fondasi rohani. Memiliki batu penjuru rohani, batu-batu bangunan rohani. Dan sekinah rohani yang merupakan apa? Roh Kudus yang tidak kelihatan. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Apakah Rasul Paulus mengidentifikasi gereja sebagai bait suci di bumi, bait suci rohani? Anda hanya perlu membaca Efesus pasal 2 ayat 19-22. Ia dengan jelas mengidentifikasi gereja sebagai bait suci. Dengan kata lain, Yesus melayani di dua tempat pada saat yang sama. Secara fisik di surga dan secara rohani di bumi melalui pelayanan Roh Kudus. Para pengiringnya di surga adalah para malaikat dan para pengiringnya di bumi adalah para pengikutnya yang setia. Apakah ini masuk akal? Jadi, apa yang dimaksud oleh Daniel 8 ketika menyatakan bahwa tanduk kecil itu mengambil harian dari sang panglima dan membunuh para pengiringnya? Jelas ini tidak dapat berarti bahwa tanduk kecil itu secara harfiah dan secara pribadi melakukan perjalanan ke surga dan menggulingkan Yesus. Dan bahwa ia membinasakan bala tentara surgawi yaitu para malaikat, tentu saja tidak bisa berarti demikian. Lalu apa artinya? Kita menemukan jawabannya dalam Daniel 8 dan ayat 11. Di mana ayat ini mengatakan bahwa tanduk kecil, ini penting, mencampakkan tempat kudus sang pangeran ke bumi. Dengan kata lain, gantinya tempat kudus surgawi, tanduk kecil itu memindahkannya ke tempat di bumi. Kita telah mengidentifikasi tempat itu sebagai tempat kudus sang pangeran di bait suci surgawi secara harfiah dan di gerejanya di bumi. Kata tempat, makon, dalam bahasa Ibrani, tidak lazim. Ada beberapa kata yang sangat umum dalam Perjanjian Lama untuk tempat yang digunakan beberapa kali, tetapi ini bukan salah satu dari kata-kata yang umum itu. Kata ini digunakan 17 kali dalam Alkitab Ibrani dan dalam 16 dari 17 rujukan tersebut, kata ini menunjuk kepada tempat kudus surgawi sebagai tempat kediaman Allah. Sekarang mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan beberapa referensi ini. Ini adalah bagian yang panjang tapi sangat penting, jadi saya akan meluangkan waktu untuk membacanya. 1 Raja-Raja pasal 8 dan ayat 37-50. Dan saya ingin Anda menangkap hubungan di sini antara apa yang terjadi di surga dan apa yang terjadi di bumi. Dikatakan di sana, apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap. Apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Di rumah ini dengan menadahkan tangannya, berbicara tentang bait suci duniawi secara harfiah, bukan? Ke arah bait suci ini, lalu tunggu sebentar, jadi mereka berdoa ke arah bait suci duniawi, tapi apa? Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, itulah kata makon. Dan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia mendengar doa di bait suci surgawi yang diucapkan ke arah bait suci duniawi? Dan apa? Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umatmu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini, bait suci yang manakah? Mereka berdoa ke arah bait suci duniawi, bukan? Maka engkau pun kiranya mendengarkannya, dari mana? Di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, kata makon lagi. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau. Sama seperti umatmu Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Ayat 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota. Perhatikanlah bahwa mereka berdoa ke arah kota, yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Maka engkau kiranya mendengarkan, di mana? Di sorga doa dan permohonan mereka dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh. Sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan apa? Dan mereka berbalik, dan memohon, kepada siapa? Kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan. Dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya. Di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan. Dan apabila mereka berdoa kepadamu, kemana? Dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, di manakah Tuhan mendengar? Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, ada kata makon ketiga kalinya. Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Kepada doa dan permohonan mereka dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Dan apa yang terjadi, apa yang Allah lakukan dari bait suci surgawi? Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka, apa? Apakah yang berasal dari bait suci surgawi? Pengampunan dan apa? Membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Perikop yang panjang tetapi sangat menarik. Orang-orang berdoa di bait suci duniawi tetapi mereka benar-benar menerima jawaban dari mana? Dari Allah yang ada di surga. Ada sebuah paradoks dalam bagian ini. Meskipun umat Allah mengucapkan doa-doa mereka ke arah bait suci duniawi, Allah mendengar doa-doa mereka dan menjawabnya dari surga. Perhatikan juga 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Tetapi di manakah Allah mendengar? Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Sekali lagi, makon, engkau mendengarnya, dan apa? Engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jadi kesimpulannya adalah, ada hubungan yang erat antara bait suci duniawi dan surgawi. Dalam arti tertentu, Allah berdiam di dalam keduanya. Untuk tujuan kita di sini, penting untuk diingat bahwa ketika Nebukadnezar datang dan menghancurkan bait suci Yerusalem, dia tidak dapat menyentuh bait suci surgawi. Benar. Jadi antikristus duniawi, apakah ia dapat campur tangan dalam fungsi-fungsi bait suci duniawi? Ya, tetapi apakah ia dapat campur tangan dalam pelayanan Kristus di bait suci surgawi? Sama sekali tidak. Dengan cara yang sama, tanduk kecil itu mampu mengambil alih fungsi bait suci dari sang pangeran dan membunuh bala tentaranya di bumi. Tetapi ia tidak mampu mengambil alih fungsi imam di surga, dan juga tidak mampu membinasakan para malaikatnya. Tindakan mencampakkan tempat bait suci sang pangeran tidak berarti bahwa tanduk kecil menghancurkan tembok dan fondasi tempat kudus surgawi. Maknanya adalah bahwa tanduk kecil itu merebut dan memindahkan ke bumi. Pelayanan harian atau pelayanan yang terus-menerus dari pangeran surgawi. Dengan kata lain, apa yang menjadi hak sang pangeran di surga direbut oleh tanduk kecil itu dan apa? Dan dipindahkan ke bumi. Dengan kata lain, ia mengubah tempat bait suci itu. Secara signifikan pada titik ini dalam alur sejarah Kristen, tanduk kecil, ini adalah poin yang penting. Berusaha untuk mengganggu terutama apa? Pelayanan harian, terus-menerus, sang pangeran di pelataran dan di bilik kudus. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa itu Yesus belum apa? Yesus belum masuk ke dalam bilik maha kudus. Sehingga tanduk kecil itu terutama mengganggu pelayanan di pelataran dan di bilik kudus. Masalah utamanya adalah siapa yang akan mengendalikan pelayanan bait suci di pelataran dan di bilik kudus? Sang pangeran atau si tanduk kecil? Mengapa kendali atas bait suci merupakan masalah yang begitu penting dan vital? Kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan mempertimbangkan makna mezbah pengorbanan di pelataran. Dan kaki dian, meja roti sajian, serta mezbah ukupan di bilik kudus. Jadi, sekarang kita akan melihat perabot yang ada di bait suci. Untuk memahami dalam arti apa tempat bait suci itu dicampakkan. Dan tanduk kecil duniawi mengambil alih fungsi-fungsi sang pangeran surgawi. Pagi dan sore hari, mari kita bicara tentang mezbah pengorbanan. Pagi dan petang, imam mempersembahkan seekor anak domba di atas mezbah pengorbanan di pelataran untuk dosa-dosa Israel. Selama tempat kudus Ibrani berdiri.
Tidak pernah ada waktu ketika api pengorbanan tidak menyala, api itu menyala terus-menerus. Ini adalah korban bakaran harian. Perhatikan Keluaran 29 dan ayat 39 sebagai contoh. Inilah yang harus kau persembahkan di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, hari demi hari apa? Kata yang sama seperti di Daniel 8, terus-menerus tamid terus-menerus. Domba yang satu haruslah kau persembahkan pada waktu pagi dan domba yang lain kau persembahkan pada waktu di antara 2 petang. Pengorbanan anak domba tentu saja melambangkan apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib Kalvari. Imam mempersembahkan kurban setiap hari, pagi dan petang. Yang menunjukkan bahwa kematian Kristus memiliki nilai yang kekal, terus bertahan. Yesus mati berapa kali? 1 kali bagi semua, dan tidak pernah perlu mati lagi. Kitab Ibrani menjelaskan hal ini. Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang layak bagi kita, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan telah menjadi lebih tinggi daripada semua langit. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban. Pertama untuk dosanya sendiri dan sesudah itu untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya apa? 1 kali untuk semua manusia, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Jadi, pengorbanan Kristus itu apa? Yang dilakukan setiap hari menunjukkan bahwa ia dipersembahkan sekali untuk selamanya. Dan pengorbanan itu bernilai bagi semua orang untuk selama-lamanya. Perhatikan Ibrani 9 ayat 25 dan 26 dari King James Version. Dan bukan bahwa ia harus sering mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar yang setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang lain. Karena andai demikian tentunya ia harus sering menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, berapa kali? Hanya 1 kali pada zaman akhir, ia telah datang untuk menghapuskan dosa dengan mengorbankan dirinya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Demikian pula Kristus, apa? Hanya 1 kali dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Kepada mereka yang menanti-nantikan dia, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, di luar dosa demi keselamatan. Jadi, berapa kali Yesus harus mati? Dia hanya harus mati 1 kali bagi semua. Bagaimana tanduk kecil itu menyembunyikan fakta bahwa Yesus telah mati 1 kali untuk semua manusia? Di tengah-tengah halaman ini, kita mendapatkan jawabannya. Dogma Katolik Roma tentang kurban dalam misa. Memalsukan pengorbanan sekali dari Yesus Kristus di kayu salib bagi semua. Menurut teologi Katolik Roma, menurut dogmanya, imam mengorbankan Yesus berulang kali dalam setiap misa. Alih-alih memandang kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Bapa. Gereja Katolik Roma mengajarkan orang-orang percaya untuk memandang ke roti hosti. Dan menganggap tubuh Yesus yang sesungguhnya ada di sana. Hal ini disebut, ubiquity of the presence of Christ, atau kehadiran Kristus di mana-mana. Alih-alih datang dengan penuh keberanian kepada Yesus di takhta kasih karunia di surga. Untuk mengklaim pengorbanannya yang sekali untuk selamanya dan mencukupi. Para imam Katolik Roma justru mengajarkan kepada umat beriman bahwa roti hosti yang memberi gizi mereka. Karena mereka memakan tubuh Yesus secara literal dan meminum darahnya secara literal. Bahkan para imam menyimpan roti hosti dalam sebuah tempat model bunga yang disebut tabernakel. Dan di tengah tempat itulah terdapat roti hosti yang bundar. Dan dari tepi roti hosti itu ada pancaran sinar matahari. Ketika imam membawa tabernakel itu kepada jemaat, ini penting, di mana terdapat roti hosti. Jemaat diajarkan untuk bersujud dan menyembah roti hosti itu. Ini semata-mata bentuk tipuan penyembahan kepada matahari. Lebih jauh lagi, teologi Katolik Roma mengajarkan bahwa imam di bumi mengambil alih kuasa dan hak prerogatif Yesus Kristus. Ketika imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, hoc est corpus meum, inilah tubuhku. Roti hosti itu menurut teologi Katolik bukan lagi roti, melainkan tubuh fisik Yesus yang sesungguhnya. Teologi Katolik Roma mengajarkan bahwa ketika kata-kata ini diucapkan,
Imam duniawi memiliki kuasa untuk mentransubstansiasikan roti hosti menjadi tubuh Yesus Kristus yang sesungguhnya. Artinya, imam duniawi dipercayai memiliki kuasa untuk menciptakan penciptanya. Ini adalah penghujatan pada tingkat yang paling tinggi. Santo Alphonsus Liguori, salah satu dari 33 doktor Gereja Katolik Roma dalam sejarah gereja, menulis tentang kuasa transubstansiasi yang dipercayai oleh Gereja Katolik Roma yang dimiliki oleh seorang imam. Hal ini terdapat dalam bukunya, The Dignity and Duties of the Priest or Selva, halaman 33 dan 34. Dengan demikian, imam itu bisa, dalam pemahaman tertentu, disebut pencipta dari penciptanya. Karena dengan mengucapkan kata-kata konsekrasi, imam itu menciptakan Yesus dalam sakramen tersebut. Dengan memberikan kepada Yesus suatu eksistensi sakramental, dan menjadikan dia sebagai kurban untuk dipersembahkan kepada Bapa yang kekal. Sebagaimana dalam penciptaan dunia, cukup bagi Allah untuk mengatakan, terjadilah demikian dan itu tercipta. Allah berfirman dan semuanya jadi. Maka begitu juga cukup bagi imam itu untuk mengatakan hoc est corpus meum. Dan demikianlah roti itu bukan roti lagi melainkan tubuh Yesus Kristus. Kuasa seorang imam, kata St. Bernardin dari Siena, adalah kuasa pribadi yang ilahi. Karena transubstansiasi roti membutuhkan kuasa yang sama dengan kuasa menciptakan dunia. Apakah itu penghujatan? Apakah itu menyembunyikan pengorbanan Kristus yang sekali bagi semua? Ya. Karena Yesus mempersembahkan dirinya di surga, darahnya di hadapan Bapa, dan kemanakah manusia memandang? Mereka tidak memandang ke surga, mereka memandang ke bumi. Mereka memandang pada sebuah hosti. Mereka berpikir mereka mendapat gizi dari tubuh fisik Yesus. Ini sama sekali menyembunyikan pekerjaan Yesus. Terang besar, di bait suci surgawi. Sekarang bagaimana dengan meja roti sajian? Seperti yang Anda ketahui, meja roti sajian berisi 2 tumpukan roti. 2 tumpukan berisi 6 roti di setiap sisi meja. Dan apakah yang dilambangkan oleh ke-12 roti itu? Melambangkan bahwa ada cukup roti untuk memberi makan seluruh Israel yang terdiri dari 12 suku. Roti ini disebut roti Tamiid. Roti yang terus-menerus. Bilangan 4 dan ayat 7, saya membacakan dari King James Version. Karena diterjemahkan terus-menerus, ada kata Tamiid, mari kita baca di sana. Dan di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain biru, dan meletakkan di atasnya pinggan-pinggan, dan sendok-sendok dan cawan-cawan. Dan juga penutup-penutupnya untuk menutupi, dan apalagi, roti yang terus-menerus harus ada di atasnya. Apa yang dilambangkan oleh roti itu? Roti itu melambangkan firman Allah, bukan? Jadi, mari kita perhatikan beberapa ayat. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, dan membuatnya memberikan hasil dan bertunas, agar memberikan benih kepada penabur dan roti kepada pemakan. Seperti itulah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh roti yang dimakan? Seperti itulah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi, apa yang dilambangkan oleh roti itu? Firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya roti literal, tetapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh roti di atas meja roti sajian itu? Roti itu melambangkan firman Allah. Angka 12 menunjukkan bahwa roti itu cukup untuk memberi makan semua umat Allah, yang ditunjukkan oleh angka 12. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Dia membuat pernyataan yang kontroversial. Dalam Yohanes 6 ayat 53, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sungguh-sungguh, kecuali kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Umat Katolik Roma menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa dalam setiap misa, umatnya secara harfiah mengambil bagian dari tubuh, dan si imam tentu saja juga dari darah Yesus.
Apakah ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus? Bahwa tubuh dan darahnya secara literal memberi makan anggota-anggota gereja? Sama sekali tidak. Dalam konteksnya, Yesus menjelaskan apa yang dia maksudkan dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makan daging Yesus itu sama sekali tidak menguntungkan kamu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, dan mereka adalah apa? Hidup. Jadi, mengambil bagian dalam Kristus tidak secara literal berarti mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Tetapi berarti kita mengambil bagian dalam apa? Dari firman-Nya. Apa yang dilakukan oleh kepausan dengan firman Allah selama 1260 tahun? Menutupinya, bukan. Jadi kita harus menghubungkan Daniel 8 dengan sangkakala keempat karena keduanya mencakup periode yang sama. Artinya, perkataan Yesus kepada kita memiliki kuasa untuk memelihara kehidupan rohani kita. Sebagaimana roti secara literal menopang kehidupan jasmani, firman Allah menopang kehidupan rohani. Secara rohani, ketika kita mempelajari firman, kita mengasimilasi siapa? Yesus. Dan dia menjadi daging dari daging kita dan tulang dari tulang-tulang kita, secara rohani. Firman Allah yang dicerna akan membasuhkan hidup kita dan memberikan kemenangan atas dosa. Daud memahami hal ini ketika ia menulis dalam ayat-ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119 ayat 9-11. Bagaimanakah seorang muda boleh membersihkan jalannya? Ketika Alkitab menggunakan kata jalan, secara simbolis ini berarti perilaku atau sikap. Jadi, bagaimana seorang pemuda dapat membersihkan perilakunya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam gereja Katolik Roma, mereka percaya bahwa hanya dengan mengambil bagian dalam hosti kecil. Karena itu adalah tubuh Yesus yang sesungguhnya secara literal, maka hal itu akan menyehatkan Anda secara rohani. Apakah itu yang diajarkan oleh roti sajian? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang menyehatkan kita? Firman Allah. Apakah firman Allah menjadi langka selama periode kekuasaan kepausan? Tepat sekali. Perhatikan Yohanes 15 ayat 3, firmanlah yang membersihkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah, bersih. Bagaimana mereka menjadi bersih? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itulah yang menyucikan, yaitu roti rohani, firman. Perhatikan Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan, apa? Dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi, apakah roti hosti kecil itu memberi gizi kita? Tidak, hosti kecil itu tidak memberi gizi kita. Apa yang memberi gizi kita? Roti rohani, yaitu firman Allah. Dan selama periode sangkakala yang keempat, firman Allah ditutupi. Kedua saksi itu bersaksi dalam kegelapan atau ketidakjelasan. Makan roti yang literal sudah pasti tidak ada kuasa untuk memberi makanan spiritual dan mengubah kita. Firman Allah yang dicerna itulah yang membersihkan hidup kita dari dosa. Jadi, apa yang diajarkan oleh meja roti sajian kepada kita? Setidaknya ada 3 pelajaran. Pertama, roti melambangkan Yesus, seperti yang terkandung di mana? Di dalam firman Allah yang tertulis. Roti itu senantiasa tersedia bagi semua umat Allah. Dan akhirnya, jika diasimilasi, firman akan menyehatkan kehidupan rohani kita dan memberikan kemenangan atas dosa. Dalam arti apakah tanduk kecil itu mencampakkan makna meja roti sajian? Itulah pertanyaannya. Jawabannya tidak sulit untuk ditemukan. Gereja Katolik Roma menggantikan apa? Tradisi dan filosofi manusia menggantikan firman Allah. Perkataan dari magisterium yang dianggap tidak dapat salah. Atau ajaran manusia menggantikan tempat, demikianlah firman Tuhan. Jumlah tradisi yang tidak alkitabiah dan anti-alkitabiah dalam Katolik Roma sangat banyak. Ini beberapa di antaranya yang tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Api penyucian, limbo, tempat arwah bayi-bayi yang belum dibaptis, selibat, pengakuan dosa, kebakaan jiwa, neraka yang terus menyala.
Puasa Prapaskah, arak-arakan, misa, benda-benda keramat, kanonisasi orang-orang yang sudah mati sebagai orang-orang kudus, rosario, sujud di depan patung. Pembuahan tak bernoda, Maria diangkat ke surga, pembaptisan bayi dengan cara percikan, novena, pemeliharaan hari Minggu. Anda ingin saya melanjutkan? Apa yang dilakukan kepausan dengan firman Allah? Benar-benar mengaburkan firman Allah. Dan karena mengaburkan terang yang lebih rendah, orang-orang tidak dapat melihat apa? Mereka tidak dapat melihat pekerjaan terang yang lebih besar di tempat kudus surgawi. Apakah akibat dari tradisi-tradisi yang menggantikan firman Allah? Kerohanian mengalami apa? Malnutrisi, kekurangan gizi rohani, dan kelemahan moral yang membuat orang-orang Romawi kafir terlihat seperti orang-orang kudus. Bukanlah suatu kebetulan bahwa meterai ketiga dan keempat dari kitab Wahyu menggambarkan kelaparan rohani akan firman Allah. Sekarang kita tidak sedang mempelajari meterai-meterai, tetapi di dalam meterai-meterai itu ada kelangkaan roti yang luar biasa. Karena gandum dan jelai harganya sangat mahal, 8-16 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya. Di zaman meterai ketiga. Jadi mari kita lanjutkan di sini. Pada dasarnya, selama periode kuda ketiga, yaitu periode Konstantinus, gereja mengasimilasi ajaran-ajaran dan praktik-praktik yang tidak alkitabiah dari para penyembah berhala. Dan sebagai akibatnya, di bawah pemerintahan kuda keempat, periode kekuasaan kepausan adalah kelangkaan roti yang mengancam jiwa. Hal ini juga berlaku selama periode jemaat keempat dalam kitab Wahyu. Sangkakala keempat, jemaat keempat. Di bawah jemaat ini, siapakah yang disebutkan berada di dalam jemaat dan mempengaruhi jemaat? Izebel. Apa yang terjadi selama periode Izebel dalam perjanjian lama? Tidak turun hujan untuk berapa lama? 3,5 tahun. Berapa lama hujan tidak turun ketika Izebel rohani berkuasa di jemaat Tiatira? 3,5 tahun. Tapi bukan tahun secara harfiah, apa? Tahun-tahun simbolis, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi, apa yang bersifat harfiah di dalam perjanjian lama menjadi simbolis selama 1260 tahun. Jadi, apakah Anda memahami hal ini? Sekarang bagaimana dengan kaki Dian? Kita telah berbicara tentang mezbah pengorbanan. Kita telah berbicara tentang meja roti sajian. Bagaimana dengan kaki Dian? Menurut Imamat 24 ayat 1-4, salah satu tugas imam besar adalah memangkas sumbu dan mengisi minyak dalam ketujuh kaki Dian di bilik kudus. Dengan demikian ia akan memastikan bahwa cahaya dari kaki Dian itu menyala, apa? Tamiid, terus-menerus. Mari kita baca Imamat 24 ayat 1-4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Tamiid, terus-menerus. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan. Dari petang sampai pagi, di hadapan Tuhan. Apakah kata berikutnya? Tamiid, terus-menerus. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tamiid, terus-menerus. Apa yang dilambangkan oleh 7 kaki Dian? Mari kita tafsirkan simbol-simbol tersebut. Angka 7 melambangkan apa? Totalitas atau kepenuhan. Jadi, ketujuh kaki Dian mewakili totalitas sejarah gereja Kristen. Minyak adalah simbol dari apa? Roh Kudus. Dan kaki Dian di mana minyak masuk sehingga kaki Dian memberikan cahaya melambangkan apa? Melambangkan 7 jemaat dan 7 jemaat adalah 7 apa? 7 periode sejarah gereja. Sekarang mari kita perhatikan Wahyu 1 ayat 20 yang memperjelas hal ini. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat dari ketujuh jemaat, yaitu para utusan. Dan ketujuh kaki Dian yang telah kau lihat itu, apakah itu? Ketujuh jemaat. Sekarang perhatikan penjelasan Ellen White tentang ketujuh kaki Dian. Di dalam Kisah Para Rasul, halaman 585 dikatakan bahwa nama ketujuh jemaat tersebut simbolis dari kondisi gereja di periode-periode yang berbeda dari era kekristenan. Angka 7 menunjukkan apa? Keseluruhan. Dan simbolis bahwa pesan itu membentang hingga akhir zaman. Jadi, itu tercakup dari masa para rasul sampai akhir zaman, dengan kata lain, keseluruhan sejarah gereja. Ia melanjutkan,
Sementara simbol-simbol yang dipakai menyatakan kondisi gereja pada masa-masa yang berbeda dalam sejarah dunia. Dengan demikian kaki Dian melambangkan kesaksian gereja kepada dunia. Melalui kuasa Roh Kudus di periode-periode yang berbeda dalam sejarah Kristen. Periode kekuasaan kepausan adalah periode, apa? Kegelapan. Terang dari gereja hanya bersinar redup karena itu abad kegelapan. Seringkali tampaknya seolah-olah terang gereja akan mati. Terutama selama periode Tiatira, terangnya redup. Apakah kalian memahami saya? Sekarang bagaimana dengan mezbah ukupan dari emas? Apakah kepausan juga mengaburkan dan menyembunyikan makna mezbah ukupan? Secara khusus, ya. Mezbah ukupan juga disebut mezbah ukupan, tamyiid. Ukupan harus dipersembahkan terus-menerus pagi dan petang. Mari kita baca Lukas dan beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya, jadi kita tidak perlu membahas semua detailnya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 8-11, kita melihat Zaharia melayani di bait Allah. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zaharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebagaimana lazimnya menurut keimamatan, dia mendapat bagian untuk membakar ukupan pada waktu dia masuk ke dalam bait suci Tuhan. Dan seluruh umat sedang sembahyang di luar pada waktu pembakaran ukupan. Lalu seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zaharia, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Perhatikanlah, orang-orang sedang berdoa dan Zaharia sedang mempersembahkan ukupan. Sekarang apa yang dilambangkan dengan itu? Itu melambangkan fakta bahwa kita berdoa dan siapa yang menerima doa-doa kita dan menggabungkannya dengan pahala dari kehidupannya yang sempurna? Yesus. Benar. Mazmur 141 dan ayat 2 juga mengaitkan ukupan dengan doa-doa orang-orang kudus. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita sudah membaca adegan pendahuluan dari sangkakala, yang tertulis dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saya sudah pernah membaca pernyataan ini sebelumnya, tetapi begitu indahnya sehingga saya harus membacanya lagi. Review and Herald, tanggal 30 Oktober tahun 1900. Ada dana yang tidak akan habis dari apa? Kepatuhan yang sempurna yang didapat dari kepatuhannya. Jadi, apakah ada dana yang tidak akan habis? Ya. Berdasarkan apa? Pada ketaatannya. Di surga, jasanya, penyangkalan dirinya, dan pengorbanannya, tersimpan sebagai dupa. Yang dipersembahkan bersama doa-doa umatnya. Pada saat doa-doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik ke tahta Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Kristus mencampur dalam mereka jasa-jasa hidupnya sendiri dari kepatuhan yang sempurna. Doa-doa kita dijadikan harum oleh dupa ini. Kristus telah menjaminkan dirinya untuk menjadi perantara bagi kita, dan Sang Bapa selalu mendengar anaknya. Kalau begitu berdoalah tanpa henti. Jawaban pasti akan datang. Dan kemudian saya berbicara tentang tabir itu disulam dengan gambar malaikat bukan? Yang naik dan turun di tabir itu. Melambangkan fakta bahwa doa-doa kita naik ke hadirat Allah dan jawabannya turun kembali. Kita telah berbicara tentang tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya, bukan tangga Yakub tetapi tangga yang ia lihat dalam mimpinya. Malaikat-malaikat naik dan turun, mereka membawa doa-doa kita kepada Kristus. Dan kemudian mereka membawa kembali jawaban-jawaban darinya. Jadi di bagian bawah halaman 123, dalam arti apa tanduk kecil itu mengambil fungsi dari Sang Pangeran? Roma Katolikisme telah mendirikan suatu imamat yang palsu. Kepada siapa umatnya yang setia mengakui dosa mereka? Benarkah demikian? Aku tahu Don dan Debbie dulu begitu. Setidaknya Don dulu seorang Katolik, bukan Debbie. Debbie meluruskannya. Roma Katolikisme telah mendirikan suatu imamat yang palsu kepada siapa umatnya yang setia mengakui dosa mereka.
Artinya, alih-alih mengarahkan doa-doa mereka kepada Yesus di surga untuk mendapatkan pengampunan, mereka mengucapkannya kepada seorang imam manusia di bumi yang tidak dapat mengampuni. Dengan demikian tanduk kecil itu mencampakkan pelayanan perantaraan Yesus di surga. Dan memindahkannya kemana? Ke bumi. Bahkan orang-orang yang setia dalam agama Katolik Roma pun mempersembahkan doa-doa mereka kepada siapa? Permohonan mereka kepada Maria dan orang-orang kudus dan bukan kepada Yesus. Sebagai akibatnya, perhatian umat beriman bergeser dari Yesus, yang sungguh-sungguh dapat mendengar permohonan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Apakah Anda menangkap gambarannya? Apa yang dilakukan Kepausan? Kepausan benar-benar mengaburkan pekerjaan Yesus Kristus, pengorbanannya, firman-Nya, perantaraannya, fakta bahwa Dia memberikan Roh Kudus kepada gereja untuk memancarkan terang. Segala sesuatu dikaburkan oleh Kepausan, digelapkan oleh Kepausan. Itulah sebabnya matahari, bulan, dan bintang-bintang mengalami gerhana. Apakah Anda memahami atau tidak? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus meyakinkan kita bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada manusia yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada orang sampai kepada Bapa selain melalui Dia. Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 34 bahwa Yesus menjadi pengantara bagi kita. Lebih jauh lagi, dalam kata-kata yang tidak mungkin disalahpahami, Kitab Ibrani mengatakan kepada kita Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melalui Dia karena Dia selalu hidup untuk membuat perantaraan bagi mereka. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adalah benar. Dan bahwa kita mempunyai satu pengantara antara Allah dan manusia. Mengapa kita membutuhkan perantara manusia jika kita dapat dengan berani datang kepada takhta kasih karunia melalui Yesus, manusia Allah? Pengakuan iman dalam Katolik Roma memusatkan perhatian orang-orang kepada seorang manusia di bumi, dan bukannya mengarahkan mereka kepada Kristus di surga. Jadi ringkasnya, dua pangeran bertarung memperebutkan jiwa manusia. Pangeran yang satu, Yesus, melakukan pelayanan keselamatan yang berkesinambungan di dalam bait suci surgawi. Dengan mempersembahkan darah korbannya yang satu-satunya di hadapan Bapa, yaitu mezbah pengorbanan. Pangeran itu memberi makan umatnya dengan firman Allah. Meja roti sajian, menjaga agar terang gereja tetap menyala oleh kuasa Roh Kudus, yaitu kaki Dian. Dan mengampuni mereka yang datang kepadanya dalam pertobatan dan doa, mezbah ukupan dari emas. Pangeran yang lain, iblis, yang tidak mampu menggulingkan pelayanan surgawi sang pangeran. Mendirikan pelayanan palsu yang terus-menerus di bumi, misa, tradisi, pengakuan dosa. Paus di bait suci dunia, gereja, karena dia tidak bisa melakukannya dengan bait suci surgawi. Dengan mengalihkan perhatian dari surga ke bumi, ia mencampakkan bait suci. Dan mencegah manusia untuk memahami apa? Pekerjaan penyelamatan Kristus di surga. Karena tidak dapat melihat karya penyelamatan Kristus di surga, apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa? Jiwa-jiwa akan binasa, karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Sekarang mari kita bahas secara singkat sebagai kesimpulan tentang gelapnya bintang-bintang. Penglihatan Daniel 8 menggambarkan seekor domba jantan dengan dua tanduk. Seekor kambing jantan dengan tanduk yang menonjol, dan kemudian 4 tanduk yang keluar ketika tanduk yang menonjol itu patah. Kemudian sebuah tanduk kecil yang menyerang para bala tentara, dan akhirnya menyerang pangeran surgawi. Jadi, ada sebuah urutan kekuatan. Domba jantan dengan 2 tanduk, kambing jantan dengan tanduk yang menonjol. 4 tanduk yang muncul ketika tanduk yang menonjol itu patah. Kemudian tanduk kecil yang pertama-tama meluaskan kekuasaannya secara geografis. Lalu dia meluas ke bala tentara surgawi, dan dia menyerang sang pangeran dari bala tentara yang ada di surga. Sekarang, siapakah bala tentara yang diserang oleh tanduk kecil ini? Tuan rumah yang diserangnya tidak mungkin para malaikat karena para malaikat itu ada di surga. Di Daniel 8 ada penjelasan tentang penglihatan itu.
Apa yang baru saja saya jelaskan ada di bagian pertama dari Daniel pasal 8. Bagian kedua dari pasal 8 menjelaskan kepada kita apa yang diwakili oleh bala tentara surga. Bukan para malaikat, tetapi bala tentara Yesus yang hidup di bumi, yaitu orang-orang kudus. Perhatikan paragraf terakhir atau paragraf terakhir berikutnya. Pada akhir penglihatan itu, malaikat yang menerjemahkan menjelaskan bahwa domba jantan bertanduk dua melambangkan apa? Medo dan Persia. Ia kemudian menyatakan bahwa kambing jantan melambangkan Yunani. Dan tanduknya yang menonjol adalah raja pertamanya. Siapakah itu? Alexander Agung. Selanjutnya dia memberitahu kita bahwa 4 tanduk melambangkan perpecahan Yunani setelah kematian raja pertama. Mereka adalah keempat jenderal Alexander yang berebut teritori yang ditinggalkannya. Dan akhirnya, bagian penjelasan dari Daniel 8 memberitahu kita bahwa seorang raja akan muncul. Yang paralel dengan apa? Tanduk kecil, yang akan membinasakan yang perkasa dan umat yang kudus. Hal ini sama dengan dilemparkan bintang-bintang dalam bagian penglihatan. Dalam bagian penjelasan dikatakan membinasakan orang-orang yang perkasa dan umat yang kudus. Jadi apa yang dilambangkan oleh bintang-bintang itu? Yang perkasa dan umat yang kudus. Dan ingatkan Anda bahwa dalam bagian penglihatan itu juga dikatakan bahwa ia akan menyerang sang pangeran bala tentara? Di bagian penjelasan dikatakan dalam ayat 25, dan ia akan melawan siapa? Pangeran dari segala pangeran. Jadi apa yang dilambangkan oleh menginjak-injak bala tentara? Itu melambangkan dibinasakannya umat Allah. Dan di bagian penglihatan dikatakan bahwa dia mengambil bintang-bintang dan dilemparkannya ke tanah. Maka bagian penjelasan mengatakan kepada kita bahwa bintang-bintang yang dilemparkan ke tanah oleh tanduk kecil melambangkan apa? Menurut ini melambangkan yang perkasa dan umat yang kudus. Bahkan sekilas membaca Daniel 8 menunjukkan bahwa bala tentara dan bintang-bintang di langit dalam penglihatan itu ditemukan di posisi yang sama dengan yang perkasa dan umat yang kudus di bagian penjelasan penglihatan itu. Dengan demikian bintang-bintang melambangkan apa? Mereka melambangkan umat Allah. Apakah Anda memahami hal ini? Jadi sekarang kita telah mempelajari 4 sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama adalah apa? Penghancuran Yerusalem. Yang kedua, jatuhnya kekaisaran Romawi. Yang ketiga, kemurtadan mulai masuk ke dalam gereja pada masa Konstantinus. Sangkakala keempat, periode kekuasaan kepausan, dan ini akan membawa kita kepada sangkakala kelima, yang menggambarkan revolusi Prancis dan luka mematikan yang diberikan kepada kepausan pada tahun 1798. Jadi besok saya berharap dalam 2 sesi yang kita miliki di pagi hari kita akan dapat membahas sangkakala kelima. Dan kemudian kita akan masuk ke bagian yang paling menarik yaitu sangkakala ke-6 dari kitab Wahyu.